Sinta Yuenda dari Psikologi Islam UIN Raden Fatah, Palembang. Saya dari kelompok 10 mengikuti praktik pengalaman lapangan Fakultas Psikologi tahun 2020. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai manajemen stres dapat bantu jaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Yuk simak materinya. Teman-teman dan semuanya, kita semua dirundung dengan yang namanya corona. Corona sendiri adalah nama sebuah virus yang dapat menyebabkan gejala influenza hingga pneumonia. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini bisa dibilang dengan COVID-19. Dan baru-baru ini diumumkan oleh WHO sebagai pandemik di seluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina dan mampu menaklukkan dunia hanya dalam beberapa bulan saja. Dan saat ini, angka tertinggi penderita COVID-19 dipegang oleh negara Italia dan Iran. Lalu bagaimana sih virus ini bisa masuk ke Indonesia? Kronologi munculnya virus corona di Indonesia berawal saat adanya kontak terhadap kasus 1 bertemu dengan warga negara asing asal Jepang yang saat itu menderita COVID-19. Diketahui mereka melakukan kontak yang cukup dekat sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia berusia 31 tahun tersebut tertular COVID-19. Kemudian, kasus 2 terinfeksi virus corona saat sedang merawat anaknya yang kasus pertama yang sedang sakit. Lalu setelahnya banyak sekali kabar bahwa corona ini sudah masuk ke beberapa orang hingga terjadi merebaknya virus corona di Indonesia. Tahukah kamu, individu yang memiliki kesehatan mental yang baik dapat dikategorikan memiliki tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, baik dari aspek emosional maupun aspek intelektual, sehingga perilaku tidak akan mudah terguncang oleh situasi yang berubah. Lalu, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19? Yang pertama, konsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, bijak dalam mengolah informasi. Yang keempat, hindari rokok dan alkohol. Lalu yang kelima, tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Yang keenam, tidur yang cukup. Yang ketujuh, membuat rutinitas sendiri di rumah. Dan yang terakhir, menenangkan pikiran. Namun, tahukah kamu bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, berdasarkan hasil survei dari masyarakat sekitar, tentunya masyarakat sulit sekali untuk menenangkan pikiran mereka yang akan berakibat pada tekanan dari perasaan itu sendiri atau yang biasa disebut dengan stres. Lalu, apa sih stres itu? Stres merupakan suatu perasaan yang tidak nyaman atau bahkan tidak enak yang terdapat dari dalam diri individu. Kemudian, stres memiliki pengaruh terhadap fisik maupun psikis pada individu. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi stres di masa pandemi COVID-19 seperti sebagai berikut. Yang pertama, jumlah peristiwa yang menjadi stresor seperti kondisi perekonomian yang menurun karena di PHK semasa pandemi COVID-19, sehingga tidak dapat menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Yang kedua, situasi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir sehingga menghambat aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Yang ketiga, karakteristik dari individu yang mengalami stres, artinya berkaitan dengan kepribadian, apakah individu tersebut bersifat pemarah, suka mengeluh, dan lain sebagainya. Yang keempat, kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan stres, karena stres diakibatkan oleh individu yang tidak dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, harga diri atau self-esteem. Yang keenam, bagaimana individu menerima atau mempersepsikan suatu peristiwa yang berpotensi untuk memunculkan stres, sehingga individu dapat berpandangan positif mengenai masa pandemi COVID-19 ini. Yang ketujuh, toleransi terhadap stres yang berkaitan dengan tingkat kecemasan atau bahkan kondisi kesehatan
saat menghadapi suatu masalah seperti pada saat pandemi COVID-19 ini. Adapun strategi dalam manajemen stres di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, coping stres. Selama masa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung, individu dituntut untuk melakukan suatu usaha sehingga reaksi emosional dapat teratasi dari stres yang dialami, ataupun berusaha untuk merubah lingkungan dan menemukan solusi untuk menghilangkan stresor. Yang kedua, ada self-control. Artinya, individu diharuskan untuk menerima dan menghadapi masalah yang datang, sehingga respon stres dapat dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, memodifikasi lingkungan. Artinya, ketika individu mengalami stres, sebaiknya individu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan bebas untuk mengekspresikan perasaan tanpa melanggar hak orang lain. Contohnya, meningkatkan kepedulian terhadap orang lain selama masa pandemi COVID-19, baik secara material maupun non-material. Pada kegiatan PPL kali ini, saya meminta salah satu subjek untuk menceritakan pengalamannya selama masa pandemi COVID-19. Yuk kita simak ceritanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Aida Mayanti. Saat ini saya merupakan mahasiswi aktif dari Universitas Bina Dharma. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai stres di masa pandemi ini. Sebagai mahasiswa yang terkena dampak dari COVID-19 ini, mungkin bukan hanya saya saja yang mengalami stres ringan dikarenakan beban tugas yang diberikan oleh dosen terhadap mahasiswanya itu terlalu banyak, sehingga mahasiswa itu bisa mengalami sedikit stres untuk mengejar deadline dari tugas yang dikumpulkan. Sehingga kadangkala tugas tersebut membuat kami terasa terbebani. Jadi gimana sih solusinya? Baik, untuk permasalahan yang tadi, bisa dilakukan dengan cara mencari teman yang kamu percayai agar kamu bisa bercerita dengan teman kamu sehingga perasaan yang terbebani tadi bisa kamu luangkan dengan teman kamu. Cara selanjutnya, kamu bisa memanajemen waktu kamu agar tugas-tugas kamu bisa tertata rapi dan dikerjakan dalam waktu yang bisa teratur. Selanjutnya, kamu bisa mengatur jadwal kamu agar tugas-tugas kamu tidak menumpuk dan tidak terbengkalai. Dan yang ketiga, kamu bisa bermain aplikasi yang sedang viral ini, yaitu TikTok. Baik, itulah sedikit